Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Rahmat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang blok silinder atau blok motor. Langsung saja. Ya, ini adalah contoh blok silinder sepeda motor. Ya. Blok silinder ini merupakan bagian utama dari mesin sepeda motor. Yang fungsinya sebagai tempat dudukan silinder atau di dalamnya ada tempat atau ruang bakar pada sepeda motor. Ini contohnya, ya dilihat dari bentuknya, blok silinder ini ada nanti yang blok silinder bersirip, ya. Ini yang fungsinya untuk pendingin, jadi pendingin udara, pendingin alami. Ada juga nanti blok silinder yang tanpa sirip. Ya, di sini ada untuk pendinginnya adalah pendingin radiator yang tandanya ada lubang atau water jacket, tempat air radiator, tempat air pendingin, ya, seperti itu. Jadi blok silinder ini adalah tempat piston bekerja, di ruang bakar seperti itu, ya. Ya, ini jadi tutupnya nanti kepala silinder, ya, ini blok silindernya. Begitu untuk awalnya, langsung saja ke materi. Pengantarnya, ya, blok silinder sepeda motor tadi sudah saya sampaikan. Fungsinya itu sebagai dudukan kepala silinder dan liner silinder, yaitu kalau di bengkel namanya buring, ya, tempat piston atau tempat ruang bakarnya. Nah, jadi ini contoh blok silinder yang bersirip pendingin udara, ya. Ya, itu. Terus langsung saja untuk komponen blok silinder. Ya, blok silinder sendiri terbuat dari besi cor. Ya, terus sifatnya untuk blok silinder sendiri harus mempunyai sifat yang pertama itu ada tahan panas, yang kedua bisa tahan gesek, terus ada tahan pemuaian, terus juga yang paling penting bisa menghantarkan panas dengan baik. Ya, untuk sifat-sifat tersebut harus dimiliki karena yang pertama karena harus kuat itu karena di sini ada tenaga yang besar di dalam silindernya karena ada suatu pembakaran jadi tekanannya besar di dalamnya. Terus tahan panas ya karena di sini ruang bakar jadi harus tahan panas. Terus tahan pemuaian ya karena di dalam ada panas sehingga dapat logam itu bisa memuai ya makanya harus tahan pemuaian. Terus bisa menghantarkan panas ya, sehingga kalau bisa menghantarkan panas jadi sirkulasi dalam blok silinder panas di dalamnya bisa keluar dengan baik sehingga cepat dingin seperti itu. Terus di blok silinder ini ada beberapa macam blok silinder ya kalau dilihat dari bahannya. Yang pertama ada cast iron. Cast iron ini adalah besi tuang ya, besi yang bahannya dari besi kemudian dituang dicetak seperti ini ya. Ini kalau blok seperti ini biasanya berat ya karena besi jadi berat. Ini apa sering dipakai di motor-motor mesin-mesin lama ya. Terus sleeve ya,
Sleeve ini adalah bahannya dari aluminium, kemudian diisi dengan besi tuang, ya, diisi dengan besi, ya, sehingga ini penghantar panas yang baik, maksud saya, karena bahannya dari aluminium. Ya, seperti ini gambarnya. Terus ada chrome. Ini hampir sama sebenarnya. Paduan aluminium, kemudian hanya pada dinding silindernya dibuat atau dilapisi dengan chrome, ya, sehingga jadi keras. Seperti itu. Terus ya, untuk konstruksinya box silinder terdapat dua macam, ya. Untuk mesin sepeda motor ada dua. Yang pertama itu box silinder yang motor 2 tak dan motor 4 tak. Ya, perbedaannya hanya pada motor 2 tak, box silindernya itu ada namanya lubang bilas sama lubang buang. Jadi karena di 2 tak itu nggak ada kepala silindernya, nggak ada katup, sehingga dia memanfaatkan piston atau lubang dan memanfaatkan gerakan piston untuk mengatur keluar masuknya bahan bakar dan gas buang. Nah, sehingga di sini ada di blok silindernya ada lubang exhaust yang nanti ke knalpot, dan ada lubang masuk nanti yang dari di dalam ruang poros engkol, ruang poros engkol. Nah, itu bedanya. Kalau di blok silinder 4 tak nggak ada lubang di situ. Sehingga pada saat untuk motor 2 tak ini ringnya kalau nggak sering baret, karena ada lubangnya sehingga sering baret itu sering ada gesekan, jadi sering baret atau luka, sehingga di piston 2 tak itu biasanya dilengkapi dengan nok, jadi berfungsi untuk biar ring pistonnya tidak berputar pada saat bekerja gitu ya. Terus kita ke komponen selanjutnya, sebenarnya ada lagi, yaitu komponen di dalam blok silinder, yaitu komponen piston yang saya sudah katakan tadi, ya. Di sini ada di dalam blok silinder ada piston, ya. Piston ini nanti ada dua macam juga, ada yang piston 2 tak sama 4 tak, ya. Dalam piston ada bagian-bagiannya, ada kepala piston, ada alur ring piston, dinding piston, dan lubang pena piston. Ya, kepala piston sendiri di sini ada, ya, ada tempat bagian yang paling mendapatkan beban panas yang paling besar atau tekanan tinggi, makanya harus keras. Terus untuk piston biasanya di atas itu ada tanda pemasangan, tanda panah, biasanya ada tulisan in, ya. Terus juga untuk piston yang beroversize itu biasanya ada tulisan angkanya 25, 50, 75, 100. Itu maksudnya oversize 25 itu jadi penambahan diameter piston menjadi diameter standar ditambah 0,25 mm. Seperti itu. Kalau 75 ya berarti ditambah 0,75 mm. Ya. Itu untuk alur ring piston. Ya, alur piston sendiri
untuk piston 2 tak itu ada 2 ya. Ada 2 ring piston, jadi ring pertama dan ring kedua. Yang pertama itu adalah ring kompresi, yang kedua ring oli. Ya, itu yang untuk 2 tak. Kalau yang 4 tak itu ada 3. Ya, ada 3. Jadi ada ring kompresi itu ada 2, untuk satunya adalah ring oli. Ya, bedanya seperti itu ya. Terus dinding piston. Dinding piston ini adalah tempat atau bagian yang paling bagian yang menderita beban gesek yang paling besar, karena di sini berhubungan langsung dengan dinding silinder. Nah, makanya ini harus keras, makanya sering dilapisi dengan teflon ya, seperti ini. Terus ada lubang pena ya, ada beberapa lubang pena piston. Ada yang tipe fix tipe yang nanti pen piston sama piston itu menyatu, jadi satu dengan pasak. Jadi yang bebas itu nanti adalah bagian connecting root-nya ya. Seperti itu. Ada yang tipe semi floating tipe. Jadi yang kalau yang ini ada yang mati adalah pena piston dengan stang sekernya, dengan batang piston, batang connecting rod-nya ya. Yang sini yang bergerak. Terus ada yang full floating tipe. Yang ini yang banyak yang dipakai pada sepeda motor. Ya, ini pen, batang connecting rod dan piston itu bebas bergerak. Ya, seperti itu. Ya, terus lupa ini ada satu lagi ya. Di sini ada biasanya di piston itu ada di dinding pistonnya ada potongan berbentuk U atau T, itu adalah tempat pemuaian, karena di sebuah logam itu pasti ada pemuaiannya, makanya dikasih melokalisir pemuaian ya, biar tidak muainya tidak berbahaya pada dinding silinder. Seperti itu ya. Terus yang kedua ada ring piston. Ya, ring piston sendiri juga ada 2, yaitu ada ring piston kompresi, yang kedua adalah ring piston oli. Jadi yang satunya ring kompresi, yang duanya ring oli. Dan ada 2 macam lagi untuk motor 2 tak itu. Ring kompresinya yang satu yang paling atas, terus yang keduanya adalah ring oli ya, dan juga untuk menahan kebocoran ya pada kompresi. Itu ya, ini ada gambarnya, sama di dalam ringnya juga ada, biasanya ada oversize tulisannya. Terus yang ring pertama itu adalah seperti ini bentuknya. Terus yang ring kedua bentuknya seperti ini. Ya, ini yang tadi yang harus ada knoknya biar tidak muter. Ada 2 jenis. Seperti itu untuk ring motor 2 tak. Ini yang 4 tak. Yang 4 tak itu ada 3 ring ya. Yang 2 ring untuk kompresi, yang 1 ringnya untuk oli ya, yang paling bawah. Nah, terus yang ring olinya ada 2 macam, ada yang tipe lubang integral, yang di ringnya ada lubangnya. Nah, ini seperti ini, ada yang tipe 3 lapis seperti ini ya. Sama untuk oli juga, yaitu bagian komponen dari blok silinder. Kita kembali lagi ke sini. Ya, materi
Materi. Ya, ini adalah kausan komponen. Nah, biasanya pada komponen itu pada khususnya di blok silinder ada piston, karena piston bergerak dan bergesekan, nah terus menerus jadi ada kausan. Ini karena kausan akan timbul, salah satunya adalah motor sudah dihidupkan, tenaga motor lemah, oli mesin cepat rusak, bahan bakar boros, dan suara mesin kasar. Ya, motor sulit dihidupkan biasanya karena kompresinya bocor, ya, tuh. Nah, ini karena kompresinya bocor. Terus tenaga motor lemah, sama ini biasanya ada kompresi bocor karena buringnya baret atau luka itu bocor sehingga tenaganya kurang sehingga motor tidak kuat. Terus oli cepat rusak karena bocor, olinya kebakar, nah, jadi cepat hitam, nah makanya sering harus diganti olinya. Terus bahan bakar boros karena di sini ada bahan bakar yang tidak terbakar dengan sempurna, ya, dan campuran oli biasanya seperti itu, ya. Terus ada lagi yang suara mesin kasar itu karena biasanya ukuran dinding piston sudah terlalu lebar sehingga ring piston dan silinder itu terlalu renggang, jadi menimbulkan suara seperti itu, ya. Ya, ini cara untuk ngetes kompresi, nanti ada ukurannya menggunakan kompresi tester, ya. Jadi nanti dites kompresinya berapa standarnya, tiap motor nanti standarnya berbeda-beda. Nah, begitu. Terus kita menuju simulasi. Ya, ini simulasi. Ya, ini karena ada pembakaran di sini, ya. Sudah tahu semuanya. Terus kita ke overhaul. Ya, cara melepas blok mesin. Ya, ini caranya. Nah, sebenarnya sebelum membongkar blok mesin harus membongkar kepala silindernya terlebih dahulu biar bisa copot. Ya, ini blok silinder copot dulu roller kampratnya. Ya, itu copot dulu. Ya, pin double-nya ini adalah tempat oli, ya, mengalir ke atas. Ya, seperti itu. Itu untuk blok silinder. Terus untuk melepas piston. Ya, ini untuk melepas piston. Nah, lepas circlipnya, di sini pinnya, ya. Terus keluarkan pen piston. Nah, sudah keluar. Kemudian nanti dibersihkan menggunakan amplas. Nah, seperti ini dibersihkan. Sambil dicek ukurannya. Itu, ya. Terus kita ke ini, mengukur diameter silinder. Nah, ini mengukur diameternya. Diukur dengan jangka sorong, sebenarnya bisa diukur lebih baiknya menggunakan
Dialborgicnya. Ini yang lebih sederhananya, jadi menggunakan jangka sorong saja. Ya, seperti itu ya. Itu mungkin untuk blok silindernya. Semoga bisa sedikit menjelaskan, lebih paham. Mungkin itu dulu untuk blok silinder. Silakan habis ini seperti biasa evaluasi. Untuk teman ini saya akhiri, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.